Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Bella Amelia dari NIM 860428394, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UPBJJ Solo Tunggal Jaya, Palembang. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, di video sebelumnya kita udah pernah membahas apa sih itu peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, buat kamu yang udah pernah nonton video sebelumnya, coba komen deh, apa sih poin-poin terpentingnya? Nah, kalau sudah, pada bagian ini kita akan mengkaji lebih dalam terkait poin terpenting yang telah dijelaskan agar pemahaman menjadi lebih komprehensif. Baiklah, dalam soal pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertanyakan eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, filsafat ilmu itu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama, yaitu yang pertama ontologi, mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Yang kedua, epistemologi, mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Yang ketiga ataupun yang terakhir, aksiologi, menilai manfaat dan nilai-nilai terkandung dalam pendidikan seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena satu, mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan. Yang terakhir, menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh, intelektual dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dari konsep-konsep filsafat ilmu. Oke, yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan? Nah, filsafat ilmu itu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan. Yang pertama adalah ontologi, menganalisis hakikat masalah, misalnya apa itu belajar. Yang kedua, epistemologi, mengkaji cara memperoleh solusi, metode pembelajaran yang tepat. Dan yang terakhir, aksiologi, menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut apakah bermanfaat dan etis. Dengan ketiga aspek ini, masalah pendidikan dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak dangkal. Soal yang terakhir ataupun yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam kebijakan kurikulum. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai aksiologi, isi materi ontologi, dan cara penyampaiannya, epistemologi. Yang kedua, proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologis dan bernilai bagi perkembangan siswa. Yang terakhir, penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan. Oke, kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta penentu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan. Demikian penjelasan yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah pemahaman dan bermanfaat buat kita semua. Dan semoga penjelasan ini bisa menjawab rasa penasaran kalian. Sampai ketemu di penjelasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Goodbye sayang. Aku rabi. Jangan